Ada kembali bersama kami pemirsa dalam Ufuk Memandang Optimis. Nah pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, kali ini Televisi Muhammadiyah sedang menaikkan program Ufuk yang memang selalu hadir di setiap akhir pekan Anda untuk menyajikan informasi yang aktual dan pastinya juga menarik dan sangat sayang jika dilewatkan. Betul. Pemirsa. Kali ini tema kita sedang membahas mengenai tren di tahun 2016. Iya. Tren apa saja? Bisa menjadi acuan ya bagi Bisa kita, menjadi catatan acuan kecil bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama dengan tahun 2016. Nah, kita sampai masuk pada segmen selanjutnya pemirsa. Kita akan berbicara mengenai salah satu yang akan menjadi tren di 2016 yang sebelumnya sebenarnya juga sudah menjadi tren nih. Betul. Jadi ada tren bisnis online. Itu tentunya sebuah berbasis teknologi, Irma. Berbasis teknologi ini bisa dikembangkan karena memang berkembangnya juga teknologi kita pemirsa. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan features berikut ini. Berbicara peluang usaha di tahun 2016, pastinya ada perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 ini, seperti peluang bisnis yang dipandang cerah adalah bisnis yang masih berbasis teknologi canggih seperti bisnis online. Bisnis online saat ini bisa dibilang sedang tumbuh dengan sangat baik dan terus memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan. Dan realitas tersebut di tanah air dinilai sangat wajar, mengingat negara kita termasuk 5 negara terbesar di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 250 juta jiwa. Peluang bisnis online masih menjadi primadona yang semakin marak dilakukan dengan semakin meluasnya jaringan internet di berbagai pelosok daerah. Hanya dengan modal sambungan internet, bisnis online ini dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, bahkan dengan smartphone yang mempunyai sambungan internet. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan bisnis online diantaranya adalah bisnis yang berbasis internet marketer atau online shop, affiliate, dropshipper, forex marketing, PPC atau pay per click atas iklan yang diklik oleh pengunjung pada blog tertentu. Atau memanfaatkan YouTube untuk mengunggah video dan mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditayangkan pada video tersebut. Selain itu, bisnis online merupakan salah satu peluang usaha 2016 yang mempunyai prospek yang sangat bagus bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Online shop di Indonesia kini telah menjadi peluang yang cukup menarik dan banyak diminati oleh para pengusaha baik rumahan ataupun pengusaha skala besar untuk memperluas pasar konsumen mereka. Peluang bisnis online ini semakin besar seiring dengan berkembangnya pengguna internet di dunia. Bahkan hingga kini telah banyak kisah sukses dari para pelaku bisnis online baik dalam negeri hingga mancanegara. Aneka jenis keperluan baik kecantikan, fashion, kesehatan, hobi hingga keperluan rumah tangga diperjualbelikan di online shop. Bahkan beberapa produk memiliki peminat yang cukup tinggi. Beragam jenis produk penjualan dengan berbagai segmen pasar dijajakan di online shop dan telah terbukti konsistensinya dalam pasar online di Indonesia. Dan beberapa produk online shop yang menjadi favorit para konsumen adalah produk kecantikan, fashion, dan produk yang terkait dengan kesehatan. Produk-produk ini memiliki daya tarik tersendiri selain karena tingginya aktivitas masyarakat Indonesia terkait konektivitas internet. Terdapat berbagai peluang besar dalam tren bisnis online ini. Mulai dari bisnis fashion wanita, produk kecantikan, hingga produk-produk berbasis herbal. Jika melihat komoditi online shop Indonesia yang sangat menjanjikan dan tidak pernah sepi pelanggan, dapat kita lihat satu di antaranya adalah baju wanita, mulai dari atasan, dress, gamis,
rok, kerudung, dan berbagai perlengkapan fashion wanita laris manis di pasaran. Para pemilik online shop seringkali kebanjiran order baik dalam penjualan retail maupun dalam skala besar. Laris manisnya produk fashion wanita tak bisa dipisahkan dari kegemaran wanita dalam berbelanja. Kegemaran wanita yang berlangsung secara terus-menerus ini didukung dengan semakin meningkatnya aktivitas wanita dalam dunia kerja, membuat mereka memilih online shop untuk kepentingan efisiensi waktu. Selain itu, online shop di Indonesia juga dipenuhi dengan berbagai produk kecantikan, mulai dari perlengkapan kosmetik hingga berbagai paket perawatan ditawarkan di media internet. Tidak hanya perawatan untuk kecantikan saja, berbagai jenis produk pelangsing pun laris manis dipesan para konsumen. Peluang online shop untuk produk kecantikan ini sangat dipengaruhi kecenderungan para wanita yang ingin tampil cantik dan menarik secara praktis. Banyak tawaran menarik yang diberikan oleh para industri kosmetik membuat para konsumen tergiur untuk mencoba dan menikmati berbagai paket perawatan yang ditawarkan. Selain kedua produk di atas, produk lain yang memiliki banyak peminat adalah produk obat herbal. Dengan minimnya efek samping dan berbagai khasiat yang ditawarkan, membuat peluang online shop untuk produk obat herbal semakin berkembang di Indonesia. Selain dipasarkan melalui website penjualan resminya, seluruh produk online shop juga dipasarkan secara bebas melalui berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan adanya berbagai peluang yang cukup menjanjikan dalam dunia bisnis berbasis online ini, setidaknya dapat menjadi langkah awal kita dalam mengisi tahun 2016 dengan mulai menggeluti tren bisnis online shop. Karena di era masyarakat ekonomi ASEAN ini, khususnya di Indonesia, bisnis online menjadi salah satu solusi tepat dalam mengisi persaingan global di tengah-tengah kontestasi masyarakat ekonomi ASEAN 2016. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Ufuk Memandang Optimis. Nah pemirsa, kalau tadi baru saja kita berbincang dengan Pandu Logistik bersama dengan Mas Robi ya. Kali ini kita punya pelaku bisnis online ya. Pelaku bisnis online yang memang dikatakan pemirsa bahwasanya bisnis online ini akan menjadi salah satu tren di 2016 yang memang merupakan pertumbuhan online yang semakin luar biasa, semakin pesat. Yang kita kenal mungkin di 2015, tapi ternyata faktanya tadi Mas Robi katakan mulai 2010. Sudah lama. Jadi memang pada dasarnya tidak ada sesuatu yang bersifat tiba-tiba ya pada dasarnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat peluang itu, disitulah kita bisa menjadi pemenang. Nah, pemirsa, untuk itu kita akan berbincang langsung bersama dengan pelaku bisnis online kali ini, yaitu Mas Fahrul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia ya. Iya bahagia. Kalau saya jadi Mas Fahrul, saya harus bahagia karena saya sudah menjadi salah satu orang yang sadar lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya ya. Sudah start gitu ya, mulai lebih awal. Nah Mas Fahrul, benarkah memang sedang menggeluti bisnis online saat ini? Iya benar. Saya sudah menggelutinya dari 2008. 2008? Iya, 2008. Dengan merek yang sama? Dengan beda. Oh beda, oke. Jadi awalnya saya membuat toko online serbada, toserba.com. Nah, produknya macam-macam, termasuk atribut dari Muhammadiyah. Ada yang bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah waktu itu, dengan toko Suara Muhammadiyah. Tapi ya kurangnya manajemen yang baik, saya stop hanya setahun aja waktu itu. Saya lebih arah ke offline, tetap jualannya terus, termasuk toko Suara Muhammadiyah yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Nah, lambat laun, kemudian saya coba lagi buat ya toko online yang sama, nah, dengan brand yang baru, yaitu toko online ya ini perpaduan antara nama saya dengan istri saya. Nah, itu apa? Biar lebih kuat. Biar tidak alasan terpisahkan gitu ya. Nah, ini namanya valiashop.com. Itu di tahun berapa?
Nah, ini baru di 2015. Nah, Berarti 2015. itu sempat vakum Iya. atau selama vakum itu apa yang dilakukan? Jadi pas karena kemarin itu hanya awal percobaan ya, di 2008 ya waktu itu. Ya. Jadi masalah web hosting juga, web hostingnya juga 1 tahun udah selesai dulu deh, ini yang lain lagi gitu. Oke. Tetap transaksi jual belinya itu perdagangan tetap terus berjalan ya sampai saat ini itu terus jualan lah gitu kan, jualan. Nah, produknya tuh udah variatif macam-macam, tergantung kebutuhan saat ini terpenuhi ya. Ya. Dan itu alhamdulillah pemasukan adalah sana sini ada aja seperti itu. Ada aja. Nah, kalau bicara tadi 2008 ya atau serba Udah begitu dari awal, udah 2008. dari awal begitu ya. Nah, sekarang .com ya. .com begitu ya. Berarti nama istrinya siapa ya? Jadi ke situ Ini sih ada mikirnya. Fahru. Fahru gitu Iya, ya. lianya kayaknya. Mungkin lianya begitu ya. Nah. Oke. Betul nggak sih? Benar Benar sekali. sekali ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat Mas Fahru ini sendiri sadar tentu di 2008 kita belum marak ya bisnis Betul, online belum ya? melihat bisnis belum online. melihat bisnis online begitu pesat berkembang begitu. Kok udah sadar di 2008 tuh membuat sebuah latihan Tentang katakanlah. potensi bisnis Iya. online ini. Iya, sebelumnya memang background saya memang di IT. Oh, ya. Ya, saya teknik informatika, kemudian saya jadi IT konsultan setelah 2-3 tahun saya bekerja di kantoran ya. Saya profesional full, cemplung langsung ke dunia IT, tapi bukan di online-nya dulu. Lebih arah ke software engineering. Pembuatan software aplikasi bisnis ya. Nah, lambat laun ya lagi tren online saya ikut juga. Online, tapi baru sebatas online memajang display aja barang-barang yang display. Termasuk yang Valia Shop ini juga baru lebih arah ke pajangan dari barang-barang ya. Display ya. Tapi transisinya tetap masih offline lah ya. Maksud offline di sini ordernya masih ada yang by call, SMS gitu kan. Order yang langsung via web masih sedikit ya. Banyak kan lebih arah karena sudah dicantumkan nama dan kontak personnya. Jadi biasanya lebih aktif pakai BBM gitu kan. Oke, WA dan sebagainya seperti itu. Jadi toko online yang saya buat ini lebih arah ke display. Ke display produknya ada dan sebagainya bisa dilihat. Nah, transaksinya masih ya belum maksimal lah ya untuk di online-nya. Kalau ke online-nya langsung artinya automationnya lebih maksimal dengan pembayaran dan sebagainya sampai ngeluarin struk. Tagihan itu udah jatuhnya emang sudah full automation ya. Dan itu bisa dibilang e-commerce pure ya, seperti itu. Tadi untuk display setidaknya para customer sudah bisa melihat fitur-fitur apa yang disajikan sudah berbasis online. Iya. Kelebihan dari toko online ini kan kita tahu sendiri ya. Kalau kita toko offline, saya juga dulunya buka toko ya di rumah di pasar Cempaka Putih kebetulan itu. Dari awal Iya, memang udah jualan dari kata ibu saya sih, saya dari lahir memang udah jualan. Udah gitu jualan, kan. ya, udah jualan. Atau mungkin kelahirannya juga ini jual beli lagi. Udah jualan. Oke. Sudah jualan, ibu saya udah mengandung ya bahwa saya untuk jualan kan, di pasar Cempaka Putih. Dagangnya macam-macam waktu itu, sepatu, sendal, tas dan sebagainya. Nah, jadi ya jiwa entrepreneur pun diturun dari ibu juga lah seperti itu. Nah, toko online ini lebih arah ke display, transaksi tadi online. Nah, efektif dalam kita nggak perlu nyediain stok, nyediain bayar listrik ya kan. Ada orang yang nungguin, ini kan 24 jam online, buka terus ya. Buka terus, orang bisa ngelihat di situ. Efisien banget lah di toko online. Nah, dan untuk kayak untuk pembayaran dari hostingnya juga kan murah ya sekarang ya. Udah di bawah 100 pun ada. Tinggal lagi kita mau kapasitasnya aja, mau berapa banyak yang gambar-gambar yang mau kita display. Nah, keuntungan tadi kan kita nggak perlu stok barang, stok gambar-gambar aja gitu kan. Dengan tidak perlu stok barang, artinya itu meminimalisir biaya untuk gudang, begitu ya. Kemudian juga biaya orang yang menunggu, dan juga batas waktunya itu tak ada batas begitu ya, unlimited 24 jam. Nah, pemirsa, kalau Anda tahu bisnis online, pastinya kita juga kerap kali, bahkan atau sering kali ya kita melihat barang-barang online itu di tengah
malam begitu ya. Kadang kalau nggak bisa tidur aja kita lihat barang-barang Kita online. bisa Ya. searching gitu, kan online 24 jam. Online gitu, tidak 24 terbatas. jam. Nah, yang menarik dari Mas Fahru ini kalau saya lihat ya, kenapa sih menjadi pertanyaan juga kan 2008 ini sempat tutup. Artinya pasti ada halang rintang di situ, tapi kembali tertarik. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, halang rintangnya apa sih memang? Iya, sebenarnya sih itu bukan ditutup ya secara permanen ya. Artinya kemarin hostingnya sama 1 tahun. Nah, kemudian saya tetap melakukan transaksi jual belinya itu dengan buka toko. Waktu itu di Bandung Sukajadi. Oke. Ada apa di kantor Muhammadiyah juga itu ada memang ada display-displaynya, ada disewakan. Nah, saya buka di sana. Buka di sana yang dijual pun juga barang-barang kebutuhan Muhammadiyah waktu itu. Dicampur ya waktu itu Muhammadiyah. Nah, kayak ada batik Muhammadiyah, buku-buku Muhammadiyah itu yang sumber dari Suara Muhammadiyah waktu itu. Suara Muhammadiyah. Nah, saya jalanin terus. Jadi itu sebenarnya bukan karena tadi kendala ditutup ya. Hostingnya dulu segitu, offline dulu. Dan juga promonya ada juga di media sosial seperti Facebook. Blogspot saya juga ada. Oke. Jadi nggak putus di situ, tetap media online-nya ini untuk pemasaran online lah. Pemasaran Orang lebih tetap, berbasis IT. Tetap ya. Tapi lebih arah tadi sekali lagi itu masih ke display, transaksi pun masih sifatnya offline. Apa yang membuat kembali tertarik akhirnya? Apakah benar nih ya kecurigaan atau analisa kita ini yang menganggap bahwa 2016 ini akan semakin potensial lagi ketika kita menjadi salah satu pelaku bisnis online? Oh iya. Jadi memang kita dituntut juga ya, yang punya usaha jangan hanya Bukalapak aja. Kita gimana pemasarannya? Nah, pemasaran ini medianya sudah ada. Kalau kita tidak melakukan bisnis online tadi, kita ketinggalan jauh. Maka itu saya bilang kan, kalau di di toko online ini ya, kan tak terbatas juga jangkauannya. Tak terbatas. Waktunya tidak terbatas. Tapi kalau kita bikin toko itu bukanya jam 8, tutup jam sore atau malam. Udah. Libur tutup seperti terbatas. Jadi kita harus melakukannya ya sedini mungkin. Nah, jangan sampai tunda-tunda. Karena ini adalah strategi pemasaran juga yang sangat baik lah. Oke, dan saya rasa tidak sedikit nih mungkin di antara pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, mungkin tertarik ya, termasuk saya juga nih tertarik, sepertinya saya akan memulai untuk berbisnis online. Nah, kita punya pertanyaan yang sama, seperti apa sih cara memulai dari awal untuk menjadi seorang pelaku bisnis online? Pelaku bisnis online. Ya, mulai pertama pasti dari niat dulu ya. Bahwa kita jualan supaya laku gimana ya? Oke. Niatnya dulu satu. Nah, pastinya supaya banyak dijual gimana? Nah, media internet ini membuka luas-luas, seluas-luasnya kita berdagang lah, kita berjualan. Ya, jadi terus dikembangkan up to date dan jangan ketinggalan zaman lah seperti itu. Yang penting kalau misalkan udah ada website-nya jangan lupa terus diupdate begitu ya, karena kalau orang lihat kayak udah lama, orang juga menjadi tidak percaya ya, krisis kepercayaan di situ. Baik, terima kasih Mas Fahrul Bahri, luar biasa, semoga sukses terus, kemudian juga bisa semakin berkembang begitu ya. Mungkin kalau ingin melibatkan kita juga bisa ya, Isa sebagai sebagai model untuk memegang produk yang akan dijual begitu. Terima kasih Mas Fahrul, dan semoga ini menginspirasi untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, tentunya kita masih akan bahas apa yang akan menjadi tren di 2016. Tetaplah bersama kami dalam Ufuk Memandang Optimis.